Perjalanan ke puncak Gunung Ciremai seharusnya menjadi pengalaman seru, penuh tawa, dan kenangan yang akan dikenang lama. Tapi entah kenapa, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Setiap pijakan kaki di jalur pendakian ini membuat tubuhku semakin lelah. Mungkin karena ini pertama kalinya aku mendaki gunung setinggi Ciremai, atau bisa juga karena sudah lama tidak berlatih fisik. Aku berjalan di belakang rombongan, mengikuti langkah Dimas yang memimpin. Di depan, Karin terlihat sedikit kelelahan. Bayu dan Melati terlihat tidak terlalu terganggu dengan kondisi fisik mereka yang sepertinya prima. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Gue capek, Nara, Karin mengeluh di belakangku. Wajahnya sudah berkeringat, napasnya tersengal-sengal. Lo memang nggak pernah latihan kan? Jawabku sedikit sinis. Gimana sih? Ngapain ikut kalau gitu? Karin mendengus kesal, tapi tak membalas. Aku mendengus pelan, merasa sedikit frustasi. Bagaimana bisa mereka tidak mempersiapkan diri untuk pendakian yang berat ini? Tapi aku juga tak ingin menambah ketegangan, jadi aku tetap berjalan, mengikuti jejak langkah yang telah ada di depan. Kami beristirahat sebentar di pos 1. Udara yang dingin menyapa tubuh kami yang sudah mulai lelah. Di sana, Kang Adi, pemimpin tim pendakian kami, memberikan beberapa petunjuk tentang perjalanan berikutnya. Di sela-sela obrolan itu, Bayu mulai mengajukan pertanyaan tentang hal-hal mistis yang berhubungan dengan gunung. Lo percaya nggak sih sama penunggu gunung? Tanya Bayu. Suaranya serius, meskipun topiknya terasa agak ringan. Gue sih nggak terlalu percaya. Tapi ya, kalau kita menghormati alam dan tidak merusak, mereka juga nggak akan ganggu, jawab Kang Adi. Karin menggelengkan kepala, tak terlalu menghiraukan pembicaraan tersebut. Melati pun hanya tersenyum sambil menghela napas panjang. Aku hanya diam. Sejujurnya, aku bukan tipe yang percaya hal-hal mistis, tapi akhir-akhir ini ada perasaan aneh yang terus mengganggu hatiku. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami. Perasaan ini semakin intens seiring kami melanjutkan pendakian. Pos 3, tempat yang sunyi. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di pos 3, sebuah tempat yang lebih terbuka, namun tetap dikelilingi pepohonan lebat. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara alam yang menderu. Langit sudah mulai gelap, dan kabut perlahan mulai turun. Aku merasa ketakutan, tapi tidak ingin menunjukkan ketakutanku pada yang lain. Kami memutuskan untuk beristirahat cukup lama di pos ini. Beberapa pendaki lain tampak sedang bersiap untuk turun, mengatakan kalau cuaca bisa berubah buruk kapan saja. Mereka memberi kami informasi bahwa puncak gunung sedang sepi. Sontak, kabar itu membuat kami saling pandang. Sepi banget ya? Melati berseru. Iya, nggak kayak biasanya, jawab Kang Adi. Cuma ada beberapa orang yang pergi ke atas. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5, tempat kami akan berkemah malam ini. Jalurnya semakin menanjak, dan aku mulai merasa kesulitan. Tubuhku lelah, tapi aku terus memaksakan diri untuk berjalan. Setibanya di pos 5, suasana malam sudah mulai menyelimuti. Udara terasa lebih dingin, dan kami segera mendirikan tenda. Kang Adi segera menyalakan kompor untuk memasak makanan ringan. Kami berusaha untuk tetap tenang meski aku merasa ada yang aneh dengan suasana sekitar. Ketika malam tiba, semua orang masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun, aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang membuatku terus terjaga. Suara-suara dari luar tenda, gemeretak ranting, desiran angin, dan sesekali suara langkah kaki yang terdengar jauh. Semuanya membuatku semakin gelisah. Aku menatap keluar tenda melalui celah kecil, berharap melihat apapun yang bisa menjelaskan suara-suara tersebut, tapi hanya kegelapan yang tampak. Tak lama kemudian aku mendengar suara itu. Nara, suara lembut hampir seperti bisikan, memanggil namaku dari luar tenda. Aku terkejut, jantungku berdegup kencang. Suara itu datang lagi. Nara, keluar. Panik mulai merasuki diriku. Aku ingin membuka pintu tenda dan melihat siapa yang memanggil. Tetapi entah mengapa, tubuhku tidak bergerak. Suara itu terasa begitu nyata, tapi aku tidak berani keluar untuk memastikan. Tak lama, suara itu menghilang. Aku kembali terdiam dalam ketakutan, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan aneh itu tetap membekas di dalam hatiku. Puncak yang mencekam. Pagi hari tiba dengan lambat, dan kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semua orang terlihat lelah, dan kami beristirahat beberapa kali sepanjang jalur pendakian yang semakin terjal. Saat tiba di tengah perjalanan, kami beristirahat lagi di bawah pohon besar. Di sanalah aku melihatnya. Sosok itu berdiri di atas jalur yang akan kami lewati di kejauhan.
Bayangannya samar, namun aku bisa melihat dengan jelas. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian yang terlihat kusam dan kumuh. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang menyelubungi. Aku terpaku. Nara! Suara Dimas memanggilku dan aku terkejut. Sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan kabut. Lo kenapa? Dimas menatapku dengan khawatir. Ada orang tadi, di depan sana, jawabku terbata. Lo nggak lihat? Dimas mengerutkan kening. Nggak ada siapa-siapa, Nara. Lo capek kali, makanya halusinasi. Aku menatapnya dengan cemas, tapi tidak bisa mengungkapkan ketakutanku lebih lanjut. Aku memilih untuk diam, meskipun hatiku penuh dengan keraguan. Kami melanjutkan perjalanan, tetapi aku merasa seperti ada yang mengikuti kami. Setiap langkah terasa semakin berat. Puncak semakin dekat, namun ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku merasa semakin terpojok, terjebak dalam perasaan yang aneh ini. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami dari balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk membuat langkah kami terhenti. Kami terus mendaki, meskipun semakin banyak hal yang membuatku merasa terancam. Dalam hati, aku berharap ini hanya perasaanku saja. Terima kasih sudah menyimak pengalaman horor pendakian kami di Gunung Ciremai. Kisah ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki misterinya sendiri, dan kita harus selalu menghormati setiap langkah yang kita tempuh. Kalau kamu punya cerita horor saat mendaki atau menjelajah, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa kita angkat di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waspada. Dan ingat, ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Salam lestari.